Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya, MA mulai adili PK Muldoko versus AHY. Ada apa begitu? Padahal si Muldoko belum menjadi kader Demokrat. Lalu kemudian ingin mengambil Partai Demokrat. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Apalagi MA ya ikut-ikutan seperti ini. Wah, bisa kacau begitu ya. Kok ada apa begitu? Bisa saja partai-partai yang lain itu bisa diadili begitu kan. Padahal menurut saya pribadi kan, kenapa si Muldoko bisa seperti itu? Buat partai barulah di situ kan, begitu logikanya begitu. Tetapi ini menarik sekali begitu. Ini ada penjagalan apa begitu ya? Kalau memang dia Muldoko sukses menjegal ini semua, wadah kacau begitu ya si Muldoko ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, astagfirullah, apanya yang mau di-PK-kan ya? Muldoko tak pernah jadi anggota Demokrat. Jangan buat peradilan sesaat ya, sesat ya. MA mulai adili Muldoko versus Anies Baswedan. Begal partai yang jelas melanggar hukum kok bisa seolah menjadi korban hukum, meminta keadilan hukum. Kok dikabulkan MA? Siap-siap ributnya. Bisa saja Anies Baswedan dijegal begitu. Ini murni ada penjagalan luar biasa begitu ya. Ngakunya saya Pancasila, saya paling RKI, saya prajurit sejati, tapi menghalalkan merampas hak orang. Buset ya. Buat status gue negeri ini bikin pemilu negara segera dan penyelenggara netral ini ya. Kalau ini dimenangkan besok ya, banyak yang diklaim partai yang lain ya. Bosa jadi Pak Luhut klaim partai PKS. Apa maksudnya begitu ya? Jenderal kok tukang begal partai ya, bintang 4 cuma hiasan di pundaknya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Setidaknya ya Pak Muldoko itu ngambil alih, bukan ngambil alih, seharusnya kan buat partai baru ya, untuk bersaing dengan Partai Demokrat. Kok seperti ini terus, gimana ceritanya begitu ya? Pasti kalau ada dua kubu jelas ya, Anies Baswedan gagal untuk menjadi calon presiden. Karena dua kubu itu yang kemudian ya harus ada rekomendasi begitu kan, siapa yang harus kita dukung begitu ya. Jenderal kok tukang begal ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Biang kehancuran bangsa ini. Tanda manusia seperti ini banyak sekali ya. Forum ya 4-5 ini pasti ditolak nih anggota juga bukan ini. Udah main kasar rezim ya, karena rezim sadar tidak akan menang melawan Anies melalui pemilu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Tugas ya, tunggu saja kemarahan rakyat Indonesia. Apa yang mesti dilakukan sebagai rakyat Indonesia begitu kan? Ya, jalan satu-satunya kita harus mendukung yang benar begitu kan, siapapun orangnya itu begitu. Karena begitu banyak hari ini begitu komentar-komentar netizen begitu ya, yang kemudian seolah-olah ada apa begitu dengan Muldoko kok bisa mengambil partai orang, bukan pernah menjadi kader dan sebagainya begitu kan. Ini kan seharusnya seolah-olah membegal dan sebagainya begitu. Ini banyak komentar-komentar netizen yang kemudian tidak setuju. Kenapa MA bisa akan diadili dan sebagainya? Apakah ini benar atau tidak begitu kan? Tetapi ini kan beritanya dari detik.com begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu bagaimana beritanya seperti ini ya. Ini beritanya, MA mulai adili PK Muldoko versus AHY. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mahkamah Agung MA mulai mengadili permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Jenderal ya Muldoko ya, pria yang saat ini menjadi Kepala Staf Kepresiden KSP itu menggugat Menkumham dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY soal kepengurusan DPP Partai Demokrat. Bahkan sebagaimana dilansir website MA ya, permohonan PK Muldoko sudah mengantongi nomor 128 ya. Berkas perkara itu masuk ke MK 15 Mei 2023. Namun hingga pagi ini MA belum menunjukkan majelis hakim yang akan mengadili kasus tersebut. Dalam tradisi ya MA, putusan PK tidak diputus lebih dari 3 bulan ya. Ya kalau memang ini diputuskan oleh MA lalu kemudian diterima di situ ya. Ya siap-siaplah Partai Demokrat itu akan menjadi dua kubu di situ begitu. Tapi kita lihat saja nanti begitu ya ini. Sebagaimana diketahui, Muldoko tiba-tiba mengklaim menjadi ketum PD lewat KLB di Deli Serdang. Namun pendaftaran kepengurusnya ditolak Menkumham. Kalau ditolak ngapain masih ada PK kembali begitu ya. Muldoko lalu memutar dengan menguat ADART pada Partai Demokrat dengan ketum AHY yang disahkan Menkumham ke PTN Jakarta. Gugatan Muldoko itu kalah di tingkat pertama ya, banding dan kasasi. Muldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK ya. Bahkan dia mengatakan ya, di sisi lain AHY menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upaya yang ditempuh kepada kantor staf kepresiden KSP Muldoko
dalam merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk upaya peninjauan kembali PK yang belakangan ini tempuh pihak Muldoko. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan kemudian dari sedikit pertanyaan ya, bagaimana Demokrat yang masih terus diganggu ya. Kami memang terus menghadapi apa yang saat ini sedang dilakukan, yaitu upaya peninjauan kembali PK yang dilakukan oleh KSP Muldoko, kata AHY ya. AHY menyebut sudah 16 kali pihaknya menang melawan Muldoko. Dia menegaskan tidak ada celah sedikit pun bagi Muldoko untuk menang. Padahal 16 kali, bayangkan begitu kan. Kok upaya seperti ini terus begitu ya. Bahkan kami meyakini tim hukum dan kami meyakini bahwa ya Demokrat meyakini masyarakat luas yakin ya tidak ada celah sedikit pun ya secara hukum yang bisa memenangi ya PK KSP Muldoko, terangnya ya. Bahkan mengapa? Karena tidak ada novum baru. Tadi setelah 16 kali kita bisa mengalahkan di meja hukum. Bayangkan begitu. Kalah bangkit, kalah bangkit. AHY mengatakan hal ini bukan lagi permasalahan hukum, melainkan sudah memasuki ranah politik sehingga pihaknya tidak boleh lengah sedikit pun terhadap manuver pihak Muldoko ya. Maka kami tidak boleh lengah dan harus membawa ini ke ruang perang. Jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat yang dilakukan di ruang gelap yang kemudian bukan hanya mengagetkan tapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita. AHY berharap agar tidak ada partai lain di Indonesia yang bernasib seperti Partai Demokrat. Menurutnya hal itu merupakan upaya intervensi untuk merampas kedaulatan. Saya mendoakan semoga Golkar, Demokrat dan tidak ada partai manapun yang di Indonesia yang kemudian diintervensi. Coba dirampas kedaulatannya ya oleh tangan-tangan kekuasaan yang hari ini juga masih merajalela. Baik secara politik, secara hukum dan juga secara sosial. Inilah yang harus kita jaga kebersamaannya, tuturnya. Ini banyak sekali begitu, gawat begitu ya. Ya kalau memang ini dirampas lah, lalu kemudian MA mengabulkan. Wah ini sangat kacau sekali begitu ya. Untunglah kemudian ya, menurut saya pribadi untunglah kemudian ini tidak ada celah sama sekali begitu ya untuk Pak Muldoko menang di situ begitu. Tetapi kita lihat dari berbagai daerah bahwa persoalan politik hari ini itu adalah terkait dengan siapa sih sebenarnya ya, lalu kemudian apa sih urgensinya untuk merebut Partai Demokrat begitu ya. Tetapi kan Pak Muldoko kan bukan menjadi kader ya, bukan menjadi kader, bahkan tidak pernah menjadi kader. Kok tiba-tiba mau ngambil partai orang begitu kan? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Jangan mentang-mentang menjadi KSP dan sebagainya begitu ya. Ya, apa yang harus kita merebutkan? Soalnya Pak Muldoko itu adalah ya sejatinya menurut saya pribadi ya buat partai baru bagaimana caranya bersaing dengan Partai Demokrat begitu kan. Ya inilah yang kemudian kita tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang salah. Kita tahu masyarakat sudah paham sebenarnya begitu kan. Padahal Partai Demokrat sudah 16 kali menang begitu kan melawan Muldoko di ranah hukum begitu ya. Di ranah bangku hijau begitu. Tetapi nyatanya apa? Sekarang kok mengajukan PK lagi begitu. Ada apa begitu? Itu yang kesalahan fatal begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.